Halo, bersama Yurita dari Mirai People Development Consultant, konsultan pengembangan diri berdasarkan ilmu PACE. Nah, di ilmu PACE ini ya teman-teman, kita si konsultan PACE tersebut membaca energi. Jadi di PACE yang teman-teman terima itu kalau pergi ke konsultan PACE, di situ kan ada energi-energi apa. Nah, tugas dari seorang konsultan PACE itu membacakan energi baik di tahun 2023 ini, energi buruk yang harus diwaspadai atau harus dihindari atau harus diminimalisir supaya hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, itu fungsinya PACE. Jadi saya pribadi lebih senang jika teman-teman bisa kita baca energi. Oh, ternyata di tahun ambil contoh ya, di tahun 2022 kemarin energi utamanya adalah sickness. Sickness adalah dimana kita akan menderita sakit seperti itu. Nah, udah tahu nih energi utamanya sickness. Nah, sebelum itu terjadi, supaya kita tidak sakit, apa yang harus kita kerjakan? Makan makanan bergizi, olahraga, ya kan, lebih banyak terpapar sinar matahari dan sebagainya, dimana untuk menjaga imun tubuh kita nggak stres juga dengan overload pekerjaan seperti itu. Nah, saya pribadi lebih senang ketika mendengar kabar. Siapa sih yang nggak senang mendengar kabar baik, ya kan? Demikian juga saya lebih senang mendengar bahwa energi yang tidak baik itu teman-teman bisa waspadai sehingga di tahun kemarin itu tahun 2022 bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk di tahun 2023 ini saya juga berharap teman-teman mewaspadai energi yang tidak baik kayak gitu. Misalnya untuk sio kerbau ya. Sio kerbau itu ada energi yang disebut dengan maaf. Ada energi yang disebut dengan funeral gas. Dari namanya aja udah kelihatan ya, funeral gas. Jadi energi buruk yang bisa mengakibatkan seseorang mengalami sakit parah yang kalau tidak hati-hati bisa sampai berakibat pada kematian kayak gitu. Nah, udah tahu nih ada energi, oh yang sio kerbau. Nah, letaknya di mana kayak gitu. Karena di PACE itu ada 4 kolom, ya kan? Ada kolom tahun, kolom bulan, kolom hari, dan kolom jam. Misalnya di kolom tahun sio kerbau tersebut. Nah, sio kerbau tersebut ada di kolom tahun, berarti itu mengenai orang tua atau atasan, ya kan? Atau orang yang lebih tua dari kita atau saudara dekat, itu yang harus diwaspadai. Jadi ketika teman-teman melihat, aduh di kolom saya nih ada sio kerbau kayak gitu, ada energi yang disebut dengan funeral gas. Di kolom bulan, funeral gas itu artinya bisa jadi kalau teman-teman masih mempunyai orang tua, bisa jadi orang tua akan menderita sakit, ya kan, atau juga kakak atau juga saudara dekat seperti itu. Jadi ada baiknya kita cek kesehatan orang tua kita, atau kita juga menanyakan kabar teman-teman ataupun saudara dekat kita ataupun kakak kita kayak gitu ya. Itu kalau ada di kolom bulan, ya kan, menandakan orang-orang terdekat kita. Nah, ini kenapa saya akhirnya langsung membuat video ini, karena tadi pagi saya mendapat kabar bahwa suaminya salah satu klien saya itu menderita sakit stroke seperti itu. Nah, dia mengatakan, Mbak, benar prediksinya Mbak Yorita bahwa harus hati-hati dengan kesehatan suami di awal tahun seperti itu. Nah, ternyata saya mendapatkan kabar. Nah, sebenarnya saya nggak suka kayak gitu ya, nggak suka mendapatkan kabar hal seperti ini. Itu sebabnya saya langsung membuat video ini untuk memberitahu teman-teman. Jadi ketika kita udah tahu nih, oh ternyata ada energi yang tidak baik kayak gitu, mbok ya, bahasa Jawanya sih mbok ya. Jadi kita harus lebih waspada kayak gitu ya, kita harus lebih menjaga kesehatan suami kita. Tergantung itu nanti dilihatnya di kolom mana, mengenai kesehatan ataupun mengenai overload pekerjaan kayak gitu. Atau juga misalnya ada energi yang disebut dengan brutal defeat kayak gitu. Nah, itu kalau brutal defeat itu kita harus hati-hati dengan benda tajam kayak gitu. Nah, bisa berakibat fatal, misalnya itu tergores pisau kayak gitu ya kalau kita tidak hati-hati dalam memotong, atau bisa juga
kecelakaan lalu lintas itu juga termasuk dalam energi brutal defeat. Nah, ketika udah tahu nih, aduh ternyata saya ada energi brutal defeat, apa yang harus saya lakukan kayak gitu. Saya harus hati-hati ketika saya menggunakan benda-benda tajam. Misalnya saya mau motong rumput, nah pisau rumputnya itu harus waspada, harus dengan penuh kesadaran saya menggunakan benda tersebut kayak itu. Jangan ngalamun. Atau mungkin juga ketika sedang mengendarai kendaraan, itu yang harus diwaspadai ya. Benar-benar kalau misalnya baru ngantuk karena overload pekerjaan, karena kurang istirahat, ya sudah naik kendaraan umum saja seperti itu. Jadi kitanya sendiri harus benar-benar sadar, kitanya sendiri harus benar-benar aware terhadap diri kita itu pada posisi seperti apa. Jadi kita lihat pace kita ya kan, itu guidance-nya, dan bisa dapat energi tiap bulan dari mulai bulan Januari sampai bulan Desember. Itu ada energi-energi apa yang bisa dimaksimalkan kayak gitu, ada energi buruk apa yang harus diwaspadai seperti itu. Jadi pace itu bukan untuk membenarkan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya diprediksi seperti ini kayak gitu, diprediksin, syukur-syukur kalau kejadiannya benar. Untuk yang sio kelinci di tahun 2023 ini ada kenaikan posisi seperti itu. Nah terus saya mendapat kabar, Mbak, thank you banget ya kayak gitu, aku akhirnya bisa jadi kepala divisi di mana kayak gitu. Itu yang saya incar dari beberapa waktu lalu, dan ternyata benar prediksi Mbak Rita di tahun 2023 ini dapat kayak gitu. Itu saya senang mendapatkan kabar tersebut, saya senang kayak gitu ya. Senang lah, siapa sih yang nggak senang ya mendapatkan kabar gembira. Nah tapi fungsi pace sesungguhnya bukan untuk melihat atau membenarkan suatu prediksi kayak gitu, tapi lebih kepada ini seperti map ya, ini seperti peta, seperti kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita lihat Google Map di mana ada hambatan, kita harus mewaspadai hambatan tersebut, atau kita cari jalan lain ya kan, supaya kita sampai di tujuan tanpa melalui hambatan yang berarti. Nah itu fungsinya pace. Jadi dari pace tersebut kita bisa ngelihat ada energi apa, itu yang kita maksimalkan, itu yang kita minimalisir. Ambil contoh, ini untuk yang punya sio ayam, ini ada energi yang disebut dengan great consumer. Nah great consumer itu kan pengeluaran yang sangat besar. Udah tahu nih, aduh tahun 2023 ini misalnya saya sio ayam, tahun 2023 ini ada great consumer. Jadi mulai kita membuat perencanaan keuangan, apa aja nih yang bisa dikurangi supaya tidak terjadi lonjakan atau tidak terjadi pengeluaran yang tidak terduga yang sedemikian besar kayak gitu. Jadi kita harus aware. Jadi dalam kehidupan ini, apapun ilmu yang teman-teman pelajari, konseling dimanapun kayak gitu ya, intinya adalah diri kita sendiri waspada, diri kita sendiri sadar dengan apa yang kita lakukan. Nah demikian fungsi pace ya teman-teman. Jadi fungsi pace tersebut adalah untuk memaksimalkan energi yang ada di tahun 2023 ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih selalu untuk support yang selalu teman-teman berikan kepada Mirai Yorita YouTube. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.